Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa subscribe channel kami di YouTube dan juga install aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini. Kita akhir-akhir ini melihat ada banyak inflow asing yang cukup deras, di mana secara simpel kita bisa lihat adanya konfirmasi, ada inflow masuk ke dalam pasar modal domestik. Itu pertama kita lihat dari penguatannya rupiah, di mana menguat sangat signifikan, mendekati bahkan sudah melewati ke bawah level 14.100, menguat lebih dari 3% sejak awal bulan November 2020. Kemudian kalau kita lihat dari yield dari obligasi yang 10 tahun, ini turun signifikan dari 6,8% ke 6,2% dalam 2 hari ke belakang. Di mana hal ini mengindikasikan adanya demand yang besar, di mana hal tersebut mendorong yield obligasi untuk turun, sedangkan untuk harga obligasi sendiri akan naik. Kemudian pada hari ini juga kita lihat di IHSG pada sesi pertama memang net buy-nya cukup besar di 106 miliar. Nah, kenapa bisa seperti ini? Pertama mungkin kita bisa lihat terlebih dahulu dari faktor eksternal. Pertama adalah terpilihnya Joe Biden. Di mana dengan terpilihnya Joe Biden sendiri, kita di market ini ekspektasinya hubungan internasional bisa lebih stabil, serta turunnya tensi perang dagang antara Amerika Serikat dan China yang akan berdampak pada volatility pasar atau pergerakan pasar yang lebih rendah, di mana hal ini akan berimbas kepada risk premium emerging market yang akan terlihat lebih rendah, sehingga akan terlihat lebih atraktif. Kemudian yang kedua adalah ada ekspektasi tambahan stimulus yang lebih besar dari Joe Biden itu di Amerika, di mana hal ini akan berdampak pada adanya likuiditas tambahan, dan di mana likuiditas bertambah maka risk appetite dari investor terutama dari Amerika Serikat lebih tinggi, sehingga mereka berani untuk masuk ke aset-aset yang lebih beresiko di emerging market termasuk Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah adanya kebijakan pajak Biden yang dilihat akan mendorong money flow keluar dari AS masuk ke emerging market seperti Indonesia, baik itu di obligasi maupun dari equity. Kemudian ada juga dari faktor-faktor domestik, Mas, di mana untuk dari pasar obligasi kita yield-nya itu masih terlihat atraktif. Kemudian dari IHSG sendiri saat ini kita lihat masih cenderung lebih murah dibandingkan dengan indeks-indeks lainnya. Di mana kalau kita lihat secara historis, untuk dari valuasi dari IHSG sendiri saat ini kita bisa bilang masih under value, di mana untuk PE ratio-nya itu masih di 11,1, di mana untuk rata-ratanya itu di 21 kali. Kemudian untuk price to book value juga masih under value di 1,7, di mana untuk average 5 tahun itu masih di 2,2 kali. Begitu, Mas. Dengan valuasi pasar kita yang masih masuk dalam kategori under value, peluang lebih banyak belanja di pasar saham Indonesia akan seperti apa? Apalagi dengan posisi IHSG saat ini. Ini juga ternyata tidak semengkhawatirkan yang kita sudah prediksikan, Mas Nugroho, ya, bahwa profit taking akan berlangsung kencang hari ini, mengingat satu pekan sudah IHSG kita kuatnya sampai ke 4%. Iya, betul. Memang hari ini memang kita lihat pada awal perdagangan IHSG sempat naik dan menjelang makan siang sempat terkoreksi walaupun masih tipis. Kita lihat memang itu ada profit taking. Kita lihat itu masih hal yang sehat karena memang profit taking merupakan hal yang wajar. Kemudian kalau kita lihat dari fundamentalnya sendiri, kemarin memang ada pengumuman terkait dengan pertumbuhan GDP dari Indonesia. Meskipun memang dari angkanya sendiri negatif, jadi Indonesia itu memang resmi bisa dikatakan bahwa masuk ke dalam zona resesi. Namun kita harus lihat lagi ke dalamnya, di mana kondisi resesi tersebut saya melihatnya sudah price in atau sudah tercermin di IHSG beberapa saat sebelumnya, sehingga ketika ada pengumuman PDB makanya kita bisa lihat bahwa IHSG malah justru naik.